Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022. Hari ini Gereja semesta merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul, dan sekaligus sebagai hari penutupan Pekan Doa Sedunia untuk Kesatuan Umat Kristen. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengajar segala bangsa dengan pewartaan Santo Paulus Rasul-Mu. Semoga kami yang hari ini merayakan pertobatannya makin mendekati Engkau seturut teladannya dan menjadi saksi kebenaran-Mu bagi seluruh dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada pesta bertobatnya Rasul Santo Paulus diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perjalanan hidup seorang anak manusia pasti banyak liku lakanya. Ada yang berubah secara ekstrim dari kebiasaan hidup sebelumnya. Perubahan selalu mungkin karena manusia makhluk yang dinamis. Hari ini Gereja semesta merayakan pertobatan Rasul Santo Paulus. Rasul Paulus yang lahir di Tarsus adalah seorang terpelajar. Akan tetapi ia adalah penganiaya pengikut Yesus. Sampai satu hari dalam perjalanan ke Damsyik, ia melihat cahaya dan Yesus memperkenalkan diri kepadanya. Ia menjadi buta dan disembuhkan oleh Tuhan lewat tangan Ananias. Selanjutnya ia diterima dalam komunitas para rasul. Rasul Paulus kemudian dikenal sebagai Rasul
para bangsa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pertobatan Rasul Paulus terjadi pertama-tama karena anugerah dari Tuhan itu sendiri. Maka demikian pun dengan murid-murid Yesus lainnya. Namun di balik itu, mereka telah menjawabi panggilan tersebut dengan sepenuh hati. Dan setelah mereka bertobat dan menanggapi panggilan Yesus itu, mereka menghidupi panggilan itu dengan penuh iman, bahkan sampai menumpahkan darah demi penyebarluasan warta Injil bagi seluruh dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Tuhan memanggil setiap orang untuk menjadi muridnya dengan cara tertentu dan dengan tujuan tertentu. Maka itu juga dialami oleh Paulus. Ia dipanggil untuk mewartakan Injil ke tengah bangsa yang bukan Yahudi. Ini adalah amanat Yesus sendiri. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi, tidak ada pewartaan tanpa pertobatan, dan tidak ada pertobatan tanpa pewartaan. Di antara keduanya ada terang Allah. Paulus dibutakan supaya dibebaskan dari apa yang dianggapnya terang dan cahaya kebenaran, dan diinstal secara baru oleh terang dan cahaya ilahi yang sesungguhnya. Dengan itu, ia melihat lagi dengan cara baru dan membaharui diri dan dunia dengan Injil Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita juga harus selalu membaharui diri, mengalami pertobatan yang terus-menerus dalam kehidupan kita, agar kita selalu diperbaharui oleh Allah. Seperti Paulus dibutakan oleh Allah, dan sesudah itu ia bisa melihat kembali setelah disembuhkan oleh Allah melalui tangan Ananias. Maka dengan melihat kembali setelah dibutakan dari pengalaman masa lalu yang penuh dengan kekejian, Paulus mengalami hidup baru. Ibarat komputer yang error, maka komputer itu perlu diinstal kembali supaya bisa berjalan dengan baik. Maka demikianlah Rasul Paulus yang sebelumnya error dengan pandangannya yang salah, diinstal kembali oleh Yesus lewat pengalaman perjalanannya ke Damsyik. Dan syukur kepada Allah, ia kemudian mengalami hidup baru dan menjadi seorang murid Yesus yang radikal sampai akhirnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita pun mungkin seperti Paulus, Rasul Paulus, yang perlu untuk diinstal kembali oleh Allah, supaya kita terus mengalami pembaharuan hidup dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Maka mari kita membiarkan diri kita untuk selalu dipimpin dan diterangi oleh Roh Allah. Semoga kita juga selalu mengalami pembaharuan hidup yang terus-menerus dalam Roh Allah, agar kita semakin sesuai hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.